Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Muhammad Ramadan Al-Ghazali. Pada hari ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang Analysis of Design Principle and User Experience. Perkenalkan, nama saya Christian Eren dari Fakultas TK dan DIM saya adalah 196256066. Perkenalkan, nama saya Faisal Ahmaduddin dari Fakultas TK juga dengan nomor NIM 196251141. Perkenalkan, saya Leroy Ken Muhammad Marwas dari Fakultas TK dengan NIM 196251116. Oke, untuk hari ini kami sekelompok akan menjelaskan perangkat lunak yaitu Line yang biasa digunakan sebagai media komunikasi bagi mahasiswa ITB. Dan untuk topik yang akan dibahas dalam aplikasi Line ini, kami akan membahas 10 prinsip 10 prinsip dari aplikasi Line tersebut dan atau yang biasa disebut 10 usability heuristic, dan yang kedua adalah user experience dari aplikasi Line sendiri. Prinsip atau usability heuristics yang pertama adalah visibility of system status. Visibility of system status sendiri merupakan desain yang membantu user untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam suatu sistem, seperti status dari sistem tersebut. Nah, kalau di aplikasi lain ini, contohnya itu ada status read ketika kita sudah mengirimkan pesan, itu ada status read untuk mengetahui bahwa lawan bicara kita atau lawan user yang sedang berbicara dengan kita itu sudah membaca message atau pesan yang sudah kita kirimkan. Sementara menurut saya yang tidak sesuai atau yang masih kurang dalam visibility of system status ini adalah kita tidak bisa mengetahui status online atau last online dari suatu user atau lawan bicara kita. Yang tentunya kedepannya aplikasi ini harus diupdate dengan status online yang bisa terlihat supaya kita bisa mengetahui terakhir kapan orang tersebut online. Nah, oke, untuk usability yang kedua itu adalah match between system and real world. Nah, maksudnya ini adalah desain harus berkomunikasi dengan bahasa yang familiar dan dapat dimengerti oleh pengguna. Nah, tidak menggunakan bahasa yang hanya dimengerti oleh sistem. Nah, kalau untuk contoh yang desain yang sudah sesuai dengan prinsip ini di Line itu adalah kalau Line itu kan menggunakan icon-icon yang sudah familiar sama kebanyakan orang, seperti misalnya bubble chat ini untuk obrolan, kemudian ada icon telepon untuk panggilan, dan icon rumah untuk beranda atau home. Kemudian icon-icon lainnya juga sudah sesuai, misalnya toko itu ada icon bentuk ya mirip toko. Kemudian terus untuk pengaturan-pengaturannya itu juga sudah menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh pengguna. Jadi secara keseluruhan Line ini sudah sesuai dengan prinsip match between system and real world. Dan yang usability ketiga ada user control and freedom. Jadi usability ini memberikan pengguna kebebasan untuk menavigasi dan melakukan perubahan. Contohnya seperti kita ingin mengirim chat dan kita ingin menghapusnya, itu tinggal ditekan lama dan di situ nanti ada tombol hapus, jadi kita bisa langsung hapus chatnya gitu, ke semua orang. Dan yang tidak sesuainya adalah di saat kita ingin mengubah ID lain, kita tidak bisa mengubah itu. Jadi di sini ada tidak sesuai dan sesuainya juga. Next. Oke, selanjutnya sendiri adalah consistency and standards. Jadi pada suatu perangkat lunak itu desain harus konsisten dan terstandarisasi. Nah, contoh yang sesuai menurut kami sekelompok adalah dari mode chat pada grup dan pada mode private. Dan di sini kita bisa lihat dari tampilannya sudah ada kekonsistenan, seperti ada nama grup dan di sini ada nama kontak,
Lalu ada tombol seperti tombol pencarian, tombol telepon yang yang diletakkan di posisi yang sama. Lalu ada tombol garis 3 untuk menampilkan menu yang lain seperti gambar, audio, video, atau notes, jadwal, polling, dan lain-lain juga ditampilkan dan ditaruh di tempat yang sama. Lalu dari mode chatnya juga, dari tulisan, font, dan lain-lain, itu juga masih sangat sama dan sangat konsisten. Nah, untuk prinsip usability yang kelima adalah error prevention. Nah, error prevention ini berarti desain harus memiliki tindakan pengamanan terhadap error yang mungkin terjadi. Nah, hal ini terutama penting bila error bisa berakibat fatal. Nah, dalam perangkat lunak lain ini, contoh yang sesuainya itu adalah konfirmasi saat kita ingin menghapus pesan. Jadi misalnya kita ingin menghapus suatu pesan, nanti kita pencet pesan tersebut, terus kita pilih opsi penghapusan. Nah, sebelum kita pesannya itu benar-benar terhapus, nanti ada pertanyaan konfirmasi seperti ini. Bila kita ingin benar-benar menghapus, kita tinggal pencet hapus, tapi bila kita tidak jadi menghapus, kita tinggal pencet tombol batal. Kemudian, untuk desain yang tidak sesuai dengan prinsip error prevention itu adalah tidak ada konfirmasi saat memblokir seseorang. Jadi misalnya kita ingin memblok seseorang itu kita tinggal pencet aja, terus nggak ada konfirmasi kita benar-benar mau ngeblok atau enggak. Nah ini bisa berakibat fatal, misalnya kita tidak sengaja mengeblok orang, terus kita tidak tahu bahwa kalau orangnya itu keblok. Jadi kalau bisa untuk opsi blokir ini diperlukan konfirmasi karena bisa berakibat fatal. Oke, usability yang keenam adalah information better than default. Jadi desain ini harus bisa membuat pengguna mengenali opsi daripada mengingatnya. Jadi itu untuk meminimalkan beban ingatan pengguna. Contoh dari Line itu adalah saat kita ingin ngirim emoji. Nah, ada fitur yang namanya recently used. Jadi kita bisa memakai emoji yang sebelumnya kita pakai tanpa mencari lagi seperti itu. Tapi yang tidak sesuai itu adalah saat kita ingin menghapus data dari Line, kita harus mengingatnya gitu. Jadi kita nggak tahu kan hapus data di mana. Jadi kita harus mencari di pengaturan, obrolan, ada hapus data. Jadi kita harus mengingat tentang pengaturan tertentu tersebut. Lanjut. Untuk prinsip usability yang ke-7 adalah aesthetic dan minimalis design. Maksudnya apa aesthetic dan minimalis design ini? Berarti untuk suatu perangkat lunak itu lebih baik didesain dengan gaya yang estetik dan dengan gaya desain yang minimalis, sehingga eye-catching dan mudah digunakan oleh pengguna baru. Nah, Line ini sudah sangat menerapkan prinsip tersebut. Bisa dilihat dari tampilan aplikasinya ini sudah sangat minimalis dengan icon yang tidak terlalu besar dan juga opsi-opsi yang mudah untuk dicari. Nah, secara keseluruhan untuk desain Line itu semuanya ini mirip-mirip seperti ini, sehingga semuanya mengandung prinsip minimalis desain, dan juga untuk tampilannya ini bisa terbilang estetik karena enak untuk dilihat oleh mata. Next. Kemudian prinsip usability yang ke-8 adalah help user recognize, diagnose, and recover from error. Nah, maksudnya apa? Berarti desain itu harus memperbolehkan pengguna untuk mengetahui, mendiagnosa, dan memulihkan saat terjadi error. Nah, contoh dari penerapan prinsip ini di aplikasi lain adalah ada pada opsi pemulihan cadangan pesan. Jadi misalnya kita mengganti HP atau misal aplikasi kita terhapus. Nah, terus saat kita mendownload, bisa pesan-pesannya itu terhapus semua. Nah, itu kita bisa mengembalikan pesannya itu melalui opsi pemulihan cadangan pesan, sehingga pesan-pesan yang terhapus itu bisa kembali. Nah, selain ini ada contoh yang lain seperti misalnya kita lupa kata sandi, itu kita bisa konfirmasi kalau kita lupa dan bisa menggantinya. Nah, terus untuk contoh yang tidak sesuainya itu adalah kita tidak dapat memiliki pesan yang terhapus. Jadi misalnya kita udah menghapus pesan, nah pesannya tersebut tidak bisa dipulihkan sama sekali. Jadi misalnya kita
menghapus suatu pesan terus kita tidak ya apa tuh kita berubah pikiran dan tidak ingin pesan tersebut terhapus. Nah, kita tidak bisa memulihkannya. Nah, desain ini sebenarnya desain ini bisa diperbaiki dengan fitur bak sampah seperti yang ada di Gmail, di mana saat pesan terhapus itu ada untuk beberapa periode tertentu pesan tersebut akan masuk ke bak sampah sehingga bisa dipulihkan. Mungkin gitu. Oke. Poin ke-9 atau usability yang ke-9 adalah flexibility and efficiency of use. Jadi pada suatu sistem itu harus bisa menjadi sistem yang serbaguna untuk membantu serta mengakomodasi kebutuhan user yang sudah ahli maupun user yang baru. Nah, contoh dari yang poin ini adalah diberikannya banyak sekali semacam shortcut ataupun keyboard shortcut oleh Line seperti CTRL W, CTRL, CTRL C, CTRL V, dan lain-lain, dan tombol-tombol seperti reply, copy, share yang sangat membantu user untuk mempercepat langkah mereka serta membuat langkah yang mereka akan lakukan selanjutnya lebih efisien. Akan tetapi ada juga ketidaksesuaian dalam fitur ini dalam aplikasi lain, yaitu seperti fitur matikan yang harus dipilih satu-satu. Jadi kalau di Line ini masih ada kurangnya, jadi kayak kita nggak bisa tinggal mute atau tinggal melakukan apa gitu, tapi harus dipilih secara satu-satu. Jadinya jatuhnya nggak efisien untuk dilakukan gitu. Nah, selanjutnya 10 ada usability, help and documentation. Jadi desain ini harus menyediakan layanan bantuan untuk memudahkan pengguna. Contoh yang sesuai dari Line yaitu di Line itu ada fitur pusat bantuan. Jadi saat kita kebingungan atau misalnya butuh bantuan, kita bisa mencari di fitur pusat bantuan. Tapi yang tidak sesuainya ini, fitur bantuannya ini tuh kurang efisien saat kita ingin mencari, misalnya kita bermasalah tentang hal login. Nah, itu tuh banyak apa namanya opsi si permasalahannya, jadi kita harus mencari lagi satu-satu. Jadi itu kurang efisien untuk desain untuk usability ini. Lanjut. Oke, setelah sudah membahas 10 usability heuristic-nya, kita akan membahas tentang analisis user experience-nya. Dan untuk dari user experience yang positif pada aplikasi lain menurut kelompok kami adalah desain minimalis dan memiliki estetika tersendiri. Itu sudah dibahas dari slide-slide sebelumnya. Lalu banyak juga ikon familiar yang memudahkan penggunaan aplikasi lain, seperti tombol beranda, tombol obrolan, dan tombol panggilan yang masing-masing kita tahu apa penggunaannya. Lalu ada juga tombol seperti panggilan suara dan panggilan video yang kita juga tahu kita bisa ngapain untuk kedua ikon familiar tersebut. Lalu ada juga banyak fitur interaktif yang dapat membantu interaksi antar pengguna, seperti menambahkan jadwal pada kalender, lalu bisa menambahkan polling juga, dan banyak-banyak fitur lainnya. Lalu fitur komunikasinya lengkap, dimulai dari panggilan suara dan panggilan video. Setelah itu juga ada fitur shortcut tersedia untuk membantu mempermudah saat mode chat. Kalau menggunakan Line secara online, itu kita bisa langsung pilih opsi seperti reply, copy, lalu keep in memo, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita menggunakan device dari laptop, itu kita bisa pergi ke setting dan mencari satu-satu shortcut itu sendiri. Nah, walaupun sebagian besar user experience dalam menggunakan Line ini positif, tapi ada beberapa user experience yang negatif juga. Nah, pada yang pertama itu adalah bagian status pada aplikasi yang kurang lengkap. Jadi misalnya kita lagi ngechat seseorang, kita nggak tahu statusnya itu lagi online atau enggak. Nah, karena kita nggak tahu ini, bisa-bisa kita itu malah mengganggu orang tersebut. Atau chat kita malah yang urgent gitu tidak dibalas-balas, karena kita tidak tahu kalau orangnya itu sebenarnya online atau enggak. Nah, terus yang kedua adalah akun layanan resmi ini cenderung bersifat spam. Mungkin kalian ada yang pernah
merasakan bahwa misalnya kayak akun resmi kayak Line Sticker ini suka ngasih pesan-pesan untuk itu setiap hari, bisa beberapa bahkan. Ini contohnya saya ada dulu dari Line Today ini sampai 1000 pesan karena mereka itu ngirim setiap hari tanpa kita minta. Jadi itulah user experience yang menurut saya mengganggu dalam penggunaan Line ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk semua. Salam sejahtera.